Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ya memberikan tafsir ya komentar terhadap ayat ini dengan ucapannya, al ulama fauqal mu'minina mi'ata darajatin. Ulama itu ketinggian derajatnya itu melebihi daripada orang mukmin yang lainnya, itu lebihnya adalah 100 derajat. Nanti di surga itu tingkatan ulama itu daripada orang yang biasa tingkatannya 100 derajat. Bukan hanya itu saja, ma bainad darajataini mi'ata am. Dari 100 derajat, dari 100 derajat itu setiap 2 derajatnya itu jarak ditempuhnya adalah perjalanan 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali, berkumpul di waktu yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahinya. Pada kesempatan kali ini insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan membahas mengenai keutamaan menuntut ilmu dan ahli ilmu, di mana kita semua mengetahui bahwasanya agama Islam ini di antara keistimewaannya adalah senantiasa umatnya didorong, dimotivasi untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan dasar keilmuan. Berbeda dengan umat-umat lainnya yang dimana umumnya umat-umat selain daripada umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beribadah tidak dibangun di atas ilmu dan dasar yang jelas, ya. Maka dari itu penting bagi kita, ya, terutama kita ini seorang muslim hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya, penting untuk memperbaharui semangat kita, ya, di dalam menuntut ilmu, ya, dengan mendengarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan keutamaan menuntut ilmu dan menjadi ahli ilmu, ya. Dan juga para ulama kita telah memberikan contoh kepada kita semua, ya, di mana sebagian para ulama itu senantiasa, atau banyak daripada ulama yang telah mendahului kita, mereka senantiasa mengisi kehidupannya, ya, dengan menuntut ilmu dan mempelajari ilmu. Bahkan diriwayatkan di dalam sebagian riwayat ada salah seorang ulama ahlul hadis, ya, salah seorang ulama ahlul hadis, ya, ketika di penghujung akhir hayatnya, ya, ini di detik-detik mau meninggal nih, di detik-detik mau meninggal, itu meninggalnya dalam kondisi sedang bermudzakarah hadis. Bahkan disebutkan ulama tersebut sudah berada di atas pembaringan, ya, sudah menunggu detik-detik akhir daripada kehidupannya. Akan tapi beliau masih mengundang, meminta para teman-temannya daripada para ulama yang lainnya untuk menjenguknya sambil bermudzakarah hadis. Sambil disebutkan di dalam kisah tersebut, salah seorang daripada ulama yang hadir di situ meminta kepada ulama yang sedang dalam kondisi sakarat itu untuk membawakan sebuah hadis yang dimana hadis tersebut berisikan
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Setelah ia selesai membacakan sanad dan matan daripada hadis tersebut, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini memberikan kepada kita semua sebuah teladan bahwasannya di penghujung akhir kehidupannya, di detik-detik akhir daripada kehidupannya masih mempelajari atau bermudzakarah, mengulang-ulang ilmu yang telah ia dapatkan dan ia telah pelajari. Nah, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kita juga mengetahui beliau itu ulama yang cukup panjang rihlahnya. Bahkan kalau kita melihat satu buku yang menjelaskan tentang perjalanan para ulama dari para penulis kitab yang 6 dan kitab-kitab hadis, ya, itu ada satu kitab yang memberikan peta perjalanan daripada ulama dari kitab hadis yang 6 dan juga Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi diperlihatkan tuh perjalanannya dari kesemua yang kitab 6 plus Imam Ahmad, yang paling jauh rihlahnya itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bukhari itu tidak sejauh Imam Ahmad rihlahnya dalam menuntut ilmu hadis. Imam Muslim juga tidak sejauh Imam Ahmad. Imam Abu Daud juga apalagi. Intinya dari semua kitab yang 6 ini, penulis kitab yang 6 ini, bila dibandingkan dengan Imam Ahmad, ya, jarak yang ditempuh di dalam perjalanan mencari ilmu hadis atau mencari hadis Rasulullah SAW tidak sejauh perjalanan yang dilalui oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita tahu Imam Ahmad itu lahir dan besar di Baghdad. Lalu pertama kali yang beliau tuju itu apa? Ke Yaman langsung dia tuh. Ini dari Baghdad ke Yaman ini, ya, nggak deket nih, bukan dari Jakarta ke Bekasi, ya. Ratusan atau puluhan ribu kilo itu ditempuh dengan berjalan kaki. Dan Imam Ahmad ini sampai apa? Perjalanan itu sampai ke ujung barat peradaban wilayah kaum muslimin, sampai Afrika Utara. Sedangkan dari penulis kitab Inam ini nggak ada yang masuk ke daerah Afrika Utara. Hanya siapa yang masuk sampai situ? Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, bahkan sampai disebutkan Imam Ahmad ini sampai menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Syair yang beliau hafal dan beliau dokumentasikan serta beliau tuliskan itu lebih banyak daripada hadis yang beliau hafalkan. Nah, bersamaan dengan itu, ketika beliau sudah mencapai tingkat keilmuan yang begitu amat tinggi dan sudah diakui keilmuan oleh para ulama, beliau masih disebutkan di dalam satu riwayat masih membawa kertas atau buku dengan pena dan berjalan mendatangi salah seorang pemuda yang dimana pemuda tersebut memiliki hadis yang belum dicatat oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, pertanyaannya, kenapa ulama-ulama ini begitu amat semangat di dalam menuntut ilmu? Kan jadi pertanyaan kan? Betul ya? Nah, maka dari itu juga Imam Syafi'i juga mencontohkan hal yang sama. Jangan antum kira Imam Syafi'i ketika masuk ke Mesir, ya, pindah ke Mesir udah selesai nuntut ilmunya. Enggak. Justru ketika beliau masuk ke Mesir itu, beliau mencari murid-muridnya Laits ibn Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini adalah salah seorang ulama yang tingkatannya itu bisa dikatakan sejajar dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i, itu Malik. Dikatakan sejajar dengan Imam Abu Hanifah. Beliau mencari murid-murid Laits dan meminta kepada mereka kitabnya Laits. Artinya fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya Laits ibn Sa'ad dipelajari oleh Imam Syafi'i. Dan beliau juga mencari murid-muridnya Imam Al-Auza'i. Ya, ini di fase akhir daripada kehidupan Imam Asy-Syafi'i. Beliau masih apa? Mencari ilmu. Nah, jadi dari 3 kisah ini kita timbul pertanyaan, bagaimana mereka bisa tetap membara semangat mereka di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara yang bisa memperbaharui, yang menguatkan kembali semangat kita dalam mempelajari ilmu, ya, itu adalah mendengar ayat-ayat dan hadis
yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Nah, di antara ayat-ayat kita mulai daripada ayat-ayat terlebih dahulu, ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Mujadalah ayat ke-11. Allah tabaraka wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya atau Allah Subhanahu wa taala mengangkat hamba-hambanya yang beriman di antara kalian, ya, bukan hanya sekedar beriman, bukan hanya sekedar beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan mereka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu beberapa derajat daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang tidak memiliki ilmu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, memberikan tafsir, ya, komentar terhadap ayat ini dengan ucapannya, al ulama fauqal mu'minina mi'ata darajatin. Ulama itu ketinggian derajatnya itu melebihi daripada orang mukmin yang lainnya, itu lebihnya adalah 100 derajat. Nanti di surga itu tingkatan ulama itu daripada orang yang biasa tingkatannya 100 derajat. Bukan hanya itu saja, ma bainad darajataini mi'ata am. Dari 100 derajat, dari 100 derajat itu setiap 2 derajatnya itu jarak ditempuhnya adalah perjalanan 100 tahun. Kebayang nggak tingginya kedudukan apa? Ulama yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka dari hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Perhatikan di sini jemaah sekalian, teman-teman sekalian, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaksian akan apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar melainkan hanyalah Allah. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang diajak untuk memberikan persaksian? Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, para malaikat dan mereka yang diberikan ilmu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sedang, kalau kita berikan perumpamaan, walillahil matsalul a'la, tentu Allah Subhanahu wa taala nggak bisa diperumpamaan, tapi ini sebagai bentuk pendekatan saja, bukan artinya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada semacam upacara pengukuhan pemimpin, ya, kira-kira yang akan diundang untuk menghadiri, mempersaksikan akan pengukuhan pemimpin tersebut orang biasa-biasa aja atau orang yang memiliki kedudukan? Kita diundang nih kalau nanti ada presiden mau dilantik apa? Kita bisa masuk nggak? Bisa hadir nggak? Datang aja ke istana tuh atau ke DPR. Kita datang, kira-kira boleh masuk nggak? Nggak boleh masuk. Pasti orang-orang pilihan dan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat atau di negara tempat pemimpin tersebut menjadi pemimpin. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ini perumpamaannya seperti halnya Allah sedang memproklamirkan, menjelaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka ta'ala mengikut sertakan di antara hamba-hambanya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang diikut sertakan siapa di sini? Malaikat dan manusia. Enggak setiap manusia diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya dikhususkan di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat 28. Perhatikan jemaah sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah tabaraka wa taala daripada hamba-hambanya adalah al-ulama. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innama. Ya. Ini kata innama.
ayat 28 ya. Innama ini disebut adatu hasrin au qasrin. Ini maksudnya apa? Artinya hukum hanya diberlakukan untuk yang disebutkan dan dinafikan dari yang selainnya. Hukumnya apa di sini? Al-khasyah. Hukumnya apa? Al-khasyah. Apa itu khasyah? Takut. Yang disebutkan, yang diberikan hukum di sini, yang dihukumi memiliki khasyah di sini siapa? Al-ulama. Jadi yang hanya takut kepada Allah siapa? Nah, apakah selain ulama nggak takut kepada Allah? Berarti kan begitu kan? Betul ya? Nggak ada yang takut dalam artian khasyah. Makna khasyah di sini adalah al-khawfu ma'at ta'zim. Rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan. Ya. Sekarang kira-kira yang bisa mengagungkan Allah sebaik-baiknya siapa kira-kira? Ulama kan? Misalnya ada orang, seorang pejabat besar, pemimpin besar, tapi pakaiannya biasa aja, dengan pakaian-pakaian yang nggak dikenali, ya kan berarti kita nggak bisa mengidentifikasi orang tersebut kan? Muncul nggak rasa khasyah sama orang tersebut? Hah? Tapi orang yang bisa mengidentifikasi atau mengenal orang itu bakal khasyah nggak? Jadi khasyah itu muncul karena adanya apa? Ilmu, pengetahuan tentang orang tersebut. Nah, yang paling benar-benar mengenal Allah siapa? Hamba Allah itu punya khauf, punya takut, iya. Tapi punya khasyah, yang punya khasyah adalah siapa? Al-ulama. Ya, jadi jangan ngomong yang takut kepada Allah itu walaupun jahil ya ulama. Enggak, bukan begitu maknanya. Ya, tetapi yang bisa mewujudkan makna khasyah, yang bisa ya, bukan berarti semua ulama ini punya khasyah. Yang bisa mewujudkan makna khasyah hanyalah siapa? Ulama. Nah, ini khasyah di sini juga Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam ayat yang lain di surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Lanjutannya, jazaohum 'inda rabbihim adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kesemua itu orang yang beriman dan beramal saleh yang mendapatkan balasan surga dan seterusnya itu bagi siapa? Liman khasyiya rabbah. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk menuntut ilmu. Ya, tentu semua kaum muslimin ya yang mendalami agama Allah bisa dikatakan dalam sisi bahasa sebagai ulama. Tetapi satu di antara kita ini akan berbeda-beda tergantung dari apa? Dari kedalaman ilmu dan juga bagaimana mengaplikasikan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita miliki. Nah, itu beberapa ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Tentang keutamaan orang yang mempelajari atau yang menjadi ahli ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya yang tadi terakhir kita bacakan, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai, dan dia menjadi orang paling terbaik, orang terbaik. Baik. Nah, lalu
hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan mereka yang memiliki atau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Darimi dan seterusnya dari jalan sahabat Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Lihat, perhatikan, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Dijadikan apa? Jadi orang banyak duitnya. Jadi pemimpin, punya pangkat. Hah? Apa seperti itu? Tapi yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala jadikan ia memiliki fiqih di pemahaman di dalam agama. Nah, perhatikan ikhwas sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yu'allimuhud din, dijadikan dia memiliki ilmu, enggak, tapi memiliki fiqih. Makna ilim dengan fikih itu ada perbedaan. Makna ilim itu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu, baik yang sifatnya terperinci maupun sifatnya global. Jadi maknanya ya udah, pokoknya tahu, itu dikatakan orang alim. Tetapi berbeda orang yang faqih, artinya adalah yang dia memiliki pengetahuan tentang sesuatu secara terperinci. Jadi kalau belajar agamanya masih kulit-kulit aja, ya, nggak mau mendalam dengan alasan apapun, ya, maka jangan kepedean dia bilang merasa dirinya masuk ke dalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena di sini Rasulullah mengatakan yufaqihu fid din. Jadi harus detail, dia harus paham secara mendalam. Ya. Nah, tentu anugerah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala ini ada yang bisa bandingkan nggak dengan kebaikan Allah yang lain? Hah? Nggak ada. Ya, kebaikan di sini adalah kebaikan yang tidak terhingga dan tidak bisa kita bandingkan. Lalu di dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad juga, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka dari itu dalam sebuah riwayat Abu Hurairah pernah teriak di pasar, membuat sebuah pengumuman. Wahai kaum muslimin, berkumpul kalian ke masjidnya Rasulullah karena warisannya Rasulullah SAW sedang dibagikan. Warisannya Nabi Muhammad SAW sedang dibagikan. Oh, dipikir apa nih? Ya kan, cincin, sepatu, ya, apa baju-bajunya Rasulullah, dipikir begitu. Datanglah semua kaum muslimin, ya, di Madinah ketika itu ke masjid Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba begitu sampai di masjid, yang didapetin apa? Halaquz zikr, halaqah ilmu. Nah, akhirnya orang pada protes, ya Abu Hurairah, antum bilang bahwasannya sedang dibagikan apa? Warisannya Nabi Muhammad SAW. Ya, katanya ini halaqah ilmu, ya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinna yuwarrithu al-ilm. Para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi para nabi ini adalah mewarisi ilmu. Nah, juga di dalam hadis ini yang tadi al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Kita perhatikan jamaah para ikhwas sekalian. Di sini Rasulullah SAW tentu mewarisi sebuah kedudukan, kedudukan yang dimana umumnya orang yang profesional ini kalau mau mewariskan, memberikan mandat yang meneruskan kedudukannya, pasti akan memberikan kepada orang pilihan. Betul nggak? Nggak mungkin orang asal-asalan ketemu di pinggir jalan dicomot, udah antum jadi
Misalnya jadi direktur ini, jadi manajer ini, kan nggak mungkin. Tapi harus dilihat terlebih dahulu, ini orang memenuhi nggak klasifikasinya untuk menduduki sebuah jabatan yang tinggi, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan yang mewarisi Nabi, mewarisi apa yang ada pada diriku adalah siapa? Ulama. Dan pastilah ulama yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ulama, mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, juga di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang ketiga ya, ini kita bacakan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim." Ya, keutamaan orang yang alim alal abid. Perhatikan, dibandingkan dengan yang abid, yang sholat malamnya mungkin semalam bisa 1000 kali, 1000 rakaat misalnya, atau 300 rakaat. Puasanya bukan Senin Kamis, puasanya puasa Daud. Bahkan mungkin puasa saumud dahr, puasa tiap hari, nggak putus kecuali di hari-hari yang dilarang. Ya. Tapi kata Rasulullah, perbandingan orang alim dengan yang hamba, yang orang abid ini, kata Rasulullah, kafadli ala adnakum, perbandingannya seperti keutamaan aku, kata Rasulullah SAW, dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kedudukannya, bukan derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Rasulullah dengan sahabat, tapi sahabatnya yang paling bawah. Nah, itu perumpamannya orang alim. Orang alimnya itu Rasulullah SAW. Ahli ibadahnya di mana? Yaitu sahabat yang paling bawah itu tingkatannya. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena orang alim ketika dia mengamalkan keilmuannya, mengoptimalkan ibadahnya dengan ilmu yang dia miliki, pasti akan lebih lebih baik ibadahnya, lebih tinggi lagi, dan ibadahnya jauh lebih cerdas daripada ibadahnya orang apa? Orang yang ahli ibadah. Itu perumpamaannya seperti apa? Orang yang nyari duitnya dengan cara kerja cerdas, ya, yang ahli ibadahnya ini seperti orang yang mencari duitnya cara kerja keras. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan, man yuridid dunya fa'alaihi bil ilm, wa man yuridil akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia, pakai ilmu. Siapa yang mau akhirat, harus pakai ilmu juga. Jadi jangan, udah aneh ahli dunia deh, aneh nggak mau nuntut ilmu. Enggak. Emang ente nggak bakal ke akhirat? Bakal ke akhirat nggak kita? Hah? Bakalan. Nah, gimana kita bisa masuk akhirat itu? Ketika di akhirat, tidak mendapatkan hambatan berupa fitnah, berupa adab, ya maka harus dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu hadis yang selanjutnya, dan ini cukup panjang, ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, dan juga Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakahu Allahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa orang yang berjalan, meniti sebuah jalan dalam rangka untuk mencari agama, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan menjalankan orang tersebut di jalan yang menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin orang memperdalami ilmu, jalannya akan semakin apa? Semakin lebar, semakin dekat. Jadi nggak muter-muter, ya kan? Betul nggak? Orang yang ngerti jalan di sini, ngerti jalan di daerah sini, ya, dibanding sama orang yang tidak ngerti, ngikutin map. Insya Allah kalau mau ke Kebun Nanas, Pak, cepetan mana? Orang yang ngerti, karena dia punya ilmu seluk-beluk jalan di sini. Begitu juga berkaitan dengan
kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga Rasulullah melanjutkan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi li ridallahi anhu, dan malaikat akan menaruhkan sayapnya di hadapan penuntut ilmu dikarenakan mereka mengetahui akan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada penuntut ilmu. Masya Allah. Malaikat sampai tawadhu sama siapa? Sama penuntut ilmu. Malaikat sampai ihtiram, menghargai, ibaratnya kalau kita bahasanya angkat topi, ya. Disalut, malaikat itu salut dengan para penuntut ilmu, ya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Perhatikan ikhwas sekalian. Dan sungguh orang alim itu akan dimintakan ampun bagi dirinya oleh seluruh hamba Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, para ulama, ya, dan dilanjutkan dulu, hatta al-hitanu fi jawfil ma', bahkan sampai apa? Ikan yang ada di kedalaman lautan ikut serta memintakan ampunan kepada orang alim. Para ulama menjelaskan kenapa sebabnya. Kenapa sebabnya? Ya, dikarenakan orang alim ini akan mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada masyarakatnya, apa-apa saja yang dihalalkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para muridnya, masyarakatnya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang alim ini, mereka akan lebih dekat kepada Allah. Ketika lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul keberkahan. Ketika muncul keberkahan akan dirasakan di antara bentuk keberkahannya rasa aman. Ketika rasa aman ini sudah menyebar, seluruh makhluk ikut serta akan merasakannya. Mereka bakal nyari-nyari, ini sebabnya kenapa nih kita bisa apa? Bisa merasakan aman ini. Oh, ternyata orang alim ini. Maka disebutkan, ya, sampai disebutkan, ya, ada satu kisah di mana ada rombongan haji dari daerah Sohra di Afrika Utara. Sohra saat ini tuh di daerah Mauritania namanya. Di daerah Mauritania. Nah, lalu ketika mereka melewati daerah Fas, tahu Fas ya? Kalau bahasa Inggrisnya Fes, kota Fes. Ini ada di mana? Di Maroko. Nah, Fes ini bisa dikatakan seperti kota santri lah, ya. Di situ ada masjid namanya Al-Qarawiyyin, Masjid Qarawiyyin, universitas tertua di dunia, universitas tertua di dunia. Lalu orang ini yang ketua rombongan haji ini merasa terkesima ketika melihat halaqah-halaqah ilm yang ada di Masjid Qarawiyyin ini, ya. Nah, akhirnya orang ini melanjutkan ibadah haji, melanjutkan perjalanan haji dan pulang melewati Fes kembali. Lalu ia menemui salah seorang syekh alim, ya, berbicara kepada syekh tersebut, laki-laki tersebut mengatakan, ya syekh, tolong kirimkan kepada saya salah satu muridmu, dikarenakan di daerahku tidaklah tersisa daripada Islam melainkan namanya saja. Artinya apa? Masyarakatnya, cara pola kehidupannya sudah jauh daripada agama Islam, ya. Lalu Syekh mengatakan, antum dari mana? Ana dari daerah Sohra. Sohra di Mauritania itu luar biasa gurunya itu, ya. Antum kalau mau jalan naik mobil, ban mobilnya harus dikempesin dulu sedikit, nggak bisa mobilnya tuh full angin. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa jalan intinya begitu, ya. Nah akhirnya Syekh itu mengatakan, saya punya murid di satu daerah, silahkan engkau datangi. Nggak mungkin murid saya dari Fes di sini untuk kamu bawa ke daerah Sohra, karena sudah biasa daerah perkotaan. Dibawa ke kampung yang pelosoknya, waduh deh, nggak. Ini butuh Rembo yang masuk ke situ. Ya. Akhirnya Syekh ini mengarahkan rombongan jamaah haji untuk menemui salah satu muridnya. Lalu muridnya didatangi,
Lalu muridnya ini ternyata kayak kalau kita ini sudah buka pesantren lah. Dan dia punya murid namanya Abdullah ibnu Yasin. Abdullah ibnu Yasin. Nah, Abdullah bin Yasin ini akhirnya dibawa oleh rombongan haji ini ke daerahnya. Di daerahnya ini akhirnya disampaikanlah dakwah Islam, diajarkan agama Islam. Tapi ya karena penduduk Sahara ya, keras orang-orangnya. Awalnya itu nggak ada yang mau nerima dan nggak ada yang mau ngikutin dan nggak ada yang mau dengar, kecuali 40 orang. Kecuali apa? 40 orang. Akhirnya 40 orang ini dibawa menyeberangi satu pulau ya, diisolasi di situ, dilakukan tarbiyah selama beberapa tahun. Diajarkan ilmu ya, ditarbiyah dari sisi kedisiplinan, dari sisi ibadahnya. Bahkan sampai disebutkan Syekh Abdullah bin Yasin ini membuat aturan bila ada di antara santrinya itu yang telat 1 rakaat sholatnya ya, itu kena cambuk 10 kali. Jadi kalau masbuknya di tahiyat akhir, cambuknya berapa kali? Sholat duhur nih, sholat isya 40 kah? Kali. Kalau sholat subuh 20 kah? 20 kali. Padahal beliau adalah seorang syekh yang bermadzhab Maliki, yang notabene Malikiyah ini mengatakan sholat berjamaah ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Tapi sampai beliau karena dalam rangka untuk mentarbiyah murid-muridnya ini menjadi orang-orang yang militansinya tinggi, solid, ya, mentalnya kuat, sampai dibuat peraturan seperti itu. Akhirnya muridnya ini jadilah ulama-ulama dan kembalilah mereka ke daerah mereka dan berhasillah dakwah yang mereka bawakan dan mereka sampaikan. Sampai akhirnya subhanallah, yang tadinya masyarakat di Sahara tersebut disebutkan tidaklah tersisa Islam, melainkan tinggal apa? Namanya. Akhirnya mereka membentuk satu komunitas, dinamakan komunitasnya Al-Murabitun. Makna Murabitun ini apa? Ibaratnya kalau kita ini bahasa Indonesia itu santri, kaum santri. Kalau di Afghanistan namanya Taliban. Taliban itu di Afghanistan namanya begitu. Kaum santri. Akhirnya kaum santri ini sampai membuat sebuah pemerintahan di daerahnya dan merasakan adilnya pemerintahan yang mereka jalankan, sampai akhirnya wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya meminta mereka untuk dimasukkan ke wilayah tersebut. Akhirnya mekar wilayah, sampai akhirnya kota Fas itu masuk ke dalam wilayahnya. Bahkan lebih daripada itu, ketika itu kerajaan-kerajaan muslimin di Andalusia itu sedang berada di tengah kecaman atau ancaman, di hadapan ancaman oleh orang-orang apa? Nasara, orang Kristen di zaman itu. Ya, yang hendak menguasai, ya, membinasakan, menghancurkan, meluluh lantahkan kota-kota atau pemimpin atau daerah-daerah kaum muslimin di Spanyol. Subhanallah, akhirnya orang-orang Andalusia ini meminta pertolongan kepada pemimpin orang-orang Murabitun di saat itu, namanya siapa? Yusuf ibn Tashfin. Ya, akhirnya dia menyeberang ke negeri Spanyol dan membebaskan daerah-daerah kaum muslimin yang sempat dikuasai oleh orang-orang Nasara, orang Kristen, sehingga memperlambat kejatuhan wilayah kaum muslimin lebih daripada 250 tahun. Ibaratnya kalau nggak ada Yusuf bin Tashfin, kalau nggak ada dari orang-orang Murabitun, kalau nggak ada dia siapa? Abdullah ibnu Yasin. Dari berapa? Dari siapa? 1 orang. Yang ini orang ini adalah apa? Orang alim. Spanyol sudah runtuh 250 tahun lebih awal. Ya, maka dari itu sampai dikatakan wa innal alima, sungguh orang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fi jawfil ma. Nanti akan dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, di dalam bumi, bahkan di atas bumi, di dalam bumi, bahkan sampai para ikan-ikan yang ada di kedalaman lautan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib.
permisalan keutamaan orang alim, satu orang alim saja ya, dengan dibandingkan orang ahli ibadah, permisalannya seperti cahaya rembulan dengan cahaya bintang. Nah, jadi orang ahli ibadah ini seperti cahaya bintang, orang alim cahaya rembulan. Ahli ibadah banyak, cahayanya banyak, tapi nggak bisa memberikan penerangan. Dan begitu orang alim muncul, cahayanya akan dikalahkan. Ya. Lalu wa innal ulama warathatul anbiya, sungguh para ulama ini adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, sungguh para nabi ini tidak mewarisi dinar dan dirham. Wa inna warathul ilma, karena para nabi ini hanya mewarisi ilm. Faman akhadahu, perhatikan ya, akhir sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil warisan Nabi ini, yaitu apa? Ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup, satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan Imam Ibnu Abdul Bar, walaupun dengan sanad yang dhaif ya, tapi ini merupakan fadilah amal. Nabi Muhammad SAW bersabda, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i bidami syuhada. Nanti akan apa? Ditimbang, dibandingkan antara penanya para ulama dengan darahnya para syuhada. Bayangin, yang paling mulia daripada syuhada ini apanya? Darahnya yang mereka tumpahkan di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling remeh daripada ulama itu apa? Penanya, tintanya. Dibandingkannya dengan apa? Jadi ibaratnya darahnya syuhada ini tidak sebanding dengan apa? Penanya para ulama. Ya. Maka itu perhatikan, jamaah sekalian, waktu Napoleon Bonaparte menginvasi Mesir, di antara gerakan yang pertama kali dilakukan Napoleon itu apa? Tahu nggak? Hah? Apa? Enggak gitu ekstrim itu namanya. Mengundang perlawanan lebih sporadis lagi perlawanannya. Dia ngebunuhin ulama-ulama muda, biarin ulama-ulama tua. Karena kenapa? Kalau ulama tua ini nggak bakal lama. Kalau ulama yang dikhawatirkan siapa? Ulama muda. Karena kenapa? Nota umumnya orang yang masih muda jangka waktu hidupnya lebih panjang. Bayangin satu thalib Azhar disebutkan, namanya lupa. Dia dari daerah Syam itu. Dia sampai masuk menyelinap ke benteng markasnya Jenderal Napoleon. Dibunuh dia langsung di situ. Saking keselnya, saking bener-bener itu, dieksekusi dengan cara naizak namanya dalam bahasa Arab. Naizak itu apa? Bukan. Maaf, itu jadi ada apa, pasak begini ya, dimasukkan dari lubang buburnya sampai keluar ke mulut. Ya itu. Nah, karena kenapa? Kalau ulama sudah ngomong ya, untuk membangkitkan semangat, kira-kira yang mengobarkan semangat siapa di situ? Ulama. Ya. Maka dari itu tidak adanya para mujahidin kalau nggak ada siapa? Ulama. Maka dari itu ulama, walaupun mungkin sebagian ulama fisiknya sudah tidak mampu untuk berlaga dan turun di medan jihad, mungkin sebagian ulama seperti itu, tetapi lewat perkataannya, lisannya, lewat apa yang disampaikan, nasihat-nasihatnya itu bisa membakar dan lebih berpengaruh ya, dan memberikan efek kepada musuh daripada apa yang dilakukan oleh para mujahidin. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama bidami syuhada. Nanti akan dibandingkan di hari kiamat antara tintanya para ulama
dengan apa? Darahnya para syuhada. Ya, dalam riwayat lain disebutkan justru tintanya para ulama itu jauh lebih apa? Jauh lebih berat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih banyak lagi hadis-hadisnya ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah semoga bisa menjadi manfaat pertemuan kali ini, bisa menjadi pengingat ana terlebih dahulu, dan antum semua, saya dan antum semua secara umum, untuk bisa lebih membakar lagi ya, meningkatkan, menggelorakan lagi semangat kita untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.